Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banati as-shalihat as-sanah an-nihaiyah, kaifa halukunna? Alhamdulillah, tastami'na marratan ukhra ila darsil fiqh fi hadzal yawm al-mubarak ma'i al-ustadzah Ade Husna. Wal yawm sanadrus an al-aqfan insyaallah fi hadzal mawdu'. وإذا ما كنا الكتاب يعني كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد افتحنا هذا الموضوع. إذن نبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الباب الثالث في الأقفان. والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. Oke, jadi ini kita mempelajari tentang kafan ya, bagaimana mengkafani mayit. Nah, ini al-asl fi hadzal bab, landasan pembahasan dalam bab ini, bab kafan ini, al-akfan. Akfan itu jamak dari kafan ya. Kain kafan ya, bahwasanya landasannya adalah hadis yang mengatakan tentang Rasulullah SAW, beliau kufina, dikafani ya, beliau ketika wafat Rasulullah SAW dikafani fi salasati aswabin, dengan 3 helai kain bidin. Bidin ini jamak dari abyad ya, apa abyad? Oke, putih. 3 helai kain putih suhuliyah. Suhuliyah ini berarti kain yang lembut, bersih, putih ya, suci dari najis, dan biasanya terbuat dari katun. Nah, laisa fiha qamisun wala imamatun, yang mana di dalam 3 lembar kain tersebut laisa fiha, tidak ada di dalamnya qamisun, tidak ada pakaian ya, jubah, wala imamatun, maupun tidak ada imamah. Imamah ini bisa berarti selendang, bisa berarti sorban ya. Jadi hadis ini mengatakan bahwasanya ketika Rasul SAW wafat, beliau dikafani dengan 3 helai lembar kain kafan tanpa menggunakan komis, pakaian, dan juga tanpa menggunakan sorban atau selendang ya. Jadi langsung menggunakan kain kafannya. Nah, itu landasan hadis yang pertama. Kemudian ada lagi berikutnya, wa kharaja Abu Dawud an Laila bint Qaifin Ats-Tsaqafiyyah qalat ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, tentang Laila, bahwasanya Laila berkata, kuntu fi man ghassala Umma Kulsum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laila berkata, Laila itu salah satu sahabiat ya, beliau berkata, aku adalah salah satu orang yang memandikan Ummu Kulsum. Siapa itu Ummu Kulsum? Nah, Ummu Kulsum adalah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ketika Ummu Kulsum meninggal, yang memandikannya salah satunya adalah Laila binti Qaif Ats-Tsaqafiyah ini ya. Kemudian fakana awwalu ma'a'dhani Rasulullah SAW ya, ketika itu yang pertama kali diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Laila ya, kepada yang memandikan Ummu Kulsum, adalah yang diberikan yang pertama kali itu ada al-hiqwa. Hiqwa berarti sarung. Summa ad-dir'ah. Dir'ah berarti jubah ya, pakaian. Summal khimar. Khimar ini pakai kho, ada titiknya ya, itu berarti kerudung ya, jilbab. Nah, hati-hati ini, kalau ada titiknya ingatkan ya, khimar itu kerudung ya, yang menutupi kepala. Tapi kalau tidak ada titiknya, ini jauh sekali maknanya. Khimar itu artinya keledai ya. Jadi hati-hati dalam bahasa Arab, salah titik bisa berarti salah makna. Oke, jadi ini Rasul memberikan yang pertama hiqwa ya, sarung, kemudian dir'a, jubah, pakaian ya, kemudian khimar, memberikan kerudung ya, summal milhafa, kemudian setelahnya Rasul juga memberikan kepada Laila milhafa. Milhafa itu kain penutup ya. Summa udrijat ba'du fi tsaubil akhar, kemudian setelah itu ditutupilah, udrijat ya, kushifat, ditutupilah jenazah Ummu Kulsum ya, dengan ba'da
ba'du fi sabil akhir, dengan kain kafan setelah dikenakan tadi yang diberikan oleh Rasulullah tadi, ya, hiqwah, dir'a, khimar, dan juga milhafa, ya. Qalat, kemudian Laila berkata lagi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'indal bab. Ketika itu Rasulullah duduk 'indal bab, dekat pintu, ya. 'Inda, kalimat di sini bisa berarti qurba, ya. Ketika Kulsum di kafani, ya, dipakaikan pakaian yang tadi diberikan oleh Rasulullah, kemudian dikafani. Ketika itu Rasulullah duduk di dekat pintu, jalisun 'indal babi ma'ahu akfanuha, dan Rasul membawa kain kafannya, yunawiluha sauban. Rasul sendiri yang mengkafani jenazah Ummu Kulsum, sauban, lapisan demi lapisan, ya. Jadi dari hadis ini bisa dipelajari bahwasanya ketika Rasulullah, tadi hadis yang pertama mengatakan, ya, ketika Rasulullah wafat, beliau dikafani tanpa pakaian, ya, la qamiso wala imamata. Adapun ketika anaknya yang wafat, ya, jenazah Ummu Kulsum itu dikafani, tapi sebelumnya dikenakan dulu pakaian-pakaian, ya. Ada hikwa, makna hikwa, oke, sarung, ya. Itu Rasulullah sendiri yang memberikan kepada yang memandikannya, yaitu Laila binti Thaif, ya. Kemudian ada dir'a apa? Ya, jadi setelah dipakaikan sarung, ya, jenazah Ummu Kulsum, kemudian dipakaikan dir'ah, dipakaikan jubah, kemudian dipakaikan khimar, kerudung, ya, setelahnya milhaf, kain penutup, ya, baru setelah itu dikafani. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengkafani. Ya, ini landasan hadis dalam bab al-akfan ini. Nah, hadis yang pertama ini digunakan untuk jenazah laki-laki. Sementara hadis yang kedua, ya, ini digunakan untuk jenazah perempuan. Nah, sekarang berapa lapiskah kain kafan, ya, yang sebaiknya digunakan untuk jenazah laki-laki dan perempuan? Di bawahnya ini, di pembahasannya ini akan kita bahas, ya. Bismillah. Faminal ulama'i man akhadha bidhahiri hadainil asaraini, ya. Kemudian maka dari hadis di atas itu, ya, ada ulama yang mengambil zahir penjelasan dari dua asar di atas. Asar maksudnya di sini asar ini hadis di atas ini, dua hadis ini, ya. Faqala, nah, kemudian ada yang berkata, para ulama, yukfanur rajul fi salasati aswabin wal mar'ah fi khamsati aswabin. Laki-laki, ya, dikafani dengan salasa aswab, 3 lapis kain kafan. Wal mar'ah fi khamsati aswab, sementara perempuan dengan khamsah, 5 lapis kain kafan, ya. Wabihi qala Syafi'i wa Ahmad wa jamaah. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga para jamaah yang lain, ya. Berarti kalau kita di Indonesia, kita mayoritas madhab Syafi'i, maka inilah yang kita gunakan, ya. Sementara ada pendapat imam yang lainnya, waqala Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwa aqallu ma tukfanu fihi al-mar'ah salasa aswab. Nah, jenazah perempuan paling sedikit setidaknya itu 3, ya, salasa aswab, 3 helai, 3 lapis kain kafan, ya. Aqall, paling sedikit, ini menurut Abu Hanifah. Was sunnah khamsatu aswab. Nah, sunnahnya ini 5 lapis kain kafan. Wa aqallu ma yukfanu fihi ar-rajul saubani. Sementara untuk laki-laki itu paling sedikitnya 2, ya, 2 saubani, 2 helai kain kafan. Ini masih menurut Abu Hanifah. Wa sunnah fihi salasa aswab. Sementara sunnahnya bagi laki-laki 3 helai kain kafan. Wara'a Malik. Nah, sementara Imam Malik, ya, ini berbeda lagi. Imam Malik, annahu la hadda fi dzalika, tidak ada batasan. Baik jenazah perempuan maupun jenazah laki-laki, mau 1 helai, 2 helai, 3 helai, ya. Wa annahu yujza'u saub wahid fihi ma illa annahu yustahabbul witr, ya.
boleh yujza ya, jaiz, boleh bahkan saub wahid, satu helai pun ya bagi si jenazah laki-laki ataupun perempuan ya. Illa annahu yustahabbul witra, tapi yustahabbu lebih disukai ya. Yustahabbu itu lebih dianjurkan, witro ya, ganjil. Nah, ini menurut Imam Malik ya. Jadi ada beberapa pendapat ini tentang berapa helai kain kafan yang digunakan untuk jenazah, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Tadi sudah kita bahas menurut Imam Syafi'i, kemudian menurut Imam Abu Hanifah, kemudian menurut Imam Malik ya. Imam Ahmad juga satu suara dengan Imam Syafi'i. Nah, ini ada sebab pendapatnya. Wasababu ikhtilafihim fit tauqid, hada insyaallah sanadrushu fi usbu'il madi, fil usbu'il madi insyaallah. Wa arsallahu an yu'tiyana shihah wal afiyah. Semoga kita diberi kesehatan jadi kita bisa mempelajari sampai akhir ya. Wa in ladaikunna su'al is'alnani. La tastahi bisu'al ya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Wa in fahimtunna alhamdulillah. Idzan nakhtatim darsanal yaum biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ashkurukunna syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.